sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pesan. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Zanadea, hadir Ibu. Melsi, hadir Ibu. Nyari, Hadir Ibu. terus pertahankan kehadirannya ya anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita akan mengulas kembali materi pada minggu lalu. Adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ibu. Nyari silakan. Minggu lalu kita belajar tentang ekspektasi, Ibu. Nyari masih ingat materi pada minggu lalu. Kemudian ada yang bisa menjelaskan apa itu teks persuasi? Silakan Chelsea. Teks persuasi yaitu teks yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar mengikuti kedatangan penulis, bahwa ciri utamanya adalah ajakan dan alasan yang logis. Bagus sekali Chelsea, sudah bisa menjelaskan materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang teks persuasi teks yang tentang ajakan seseorang. Nah, pada pembelajaran hari ini pun kita akan belajar tentang teks ajakan, yaitu tentang iklan, mengenal iklan. Kalian pasti sudah pernah melihat iklan di TV kan? Contohnya tentang iklan makanan atau minuman. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian iklan. Iklan adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi atau mengajak masyarakat agar tertarik pada suatu produk, jasa atau ajakan tertentu. Kemudian ada tujuan iklan. Yang pertama, memberi informasi, yaitu memberitahu keberadaan produk, layanan, atau suatu himbauan. Yang kedua, mempengaruhi, yaitu meyakinkan pembaca agar percaya bahwa produk atau pesan tersebut bermanfaat. Yang ketiga, mengajak, mendorong masyarakat untuk bertindak, misalnya membeli, mencoba, atau melakukan perilaku tertentu. Yang ketiga, ada unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan itu ada 5. Yang pertama ada judul, yaitu bagian pertama yang menarik perhatian, biasanya singkat dan langsung pada inti. Yang kedua ada gambar atau ilustrasi, mendukung pesan iklan agar lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga ada slogan, kalimat singkat yang mudah diingat, berisi inti pesan. Contohnya pada iklan Yakult ada slogannya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Kemudian yang keempat ada logo, identitas merek atau lembaga agar mudah dikenali. Yang kelima ada informasi pendukung atau keunggulan, menjelaskan manfaat, kelebihan atau ajakan khusus untuk memperkuat daya tarik iklan. Kemudian ada perbedaan jenis iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial bertujuan menawarkan produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya iklan makanan, minuman, iklan sepatu, baju, dan lain-lain. Sedangkan iklan non komersial atau iklan layanan masyarakat bertujuan menyampaikan ajakan sosial tanpa menguntungkan materi. Contohnya ajakan membuang sampah pada tempatnya. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke kegiatan berikutnya, ada yang bisa menjelaskan kembali
tujuan awal dari teks Ivan yang jangan dia sih akan Tujuan awal dari iklan itu memberitahu kepada konsumen tentang keberadaan produk atau layanan atau imbauan. Lalu cara sudah bisa menyebutkan tujuan iklan yang sudah dijelaskan. Kemudian ada yang bisa menyebutkan dua unsur saja dari teks iklan. Silakan cari. Di unsur iklan itu ada judul, unsur gambar atau ilustrasi. Lalu nyari sudah bisa menyebutkan unsur-unsur iklan yang sudah dijelaskan. Dan ibu ingin satu orang lagi menjelaskan mengapa iklan itu harus dibuat singkat, jelas, dan padat. Karena jika iklannya terbeli kata-katanya akan sulit dimengerti oleh konsumen. Makanya sebuah iklan itu dibuat dengan singkat agar pembaca bisa mudah memahami pada suatu iklan tersebut. Bagus sekali Nancy sudah bisa menjelaskan mengapa alasan iklan harus dibuat singkat, jelas, dan padat. Kita akan lanjut ke panduan diskusi kelompok. Di sini Ibu akan memberikan dua contoh iklan. Kalian bisa lihat iklannya, anak-anak. Kalian bisa menentukan terlebih dahulu dua jenis iklan ini termasuk iklan apa, dan Ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi satu kelompok berisi 3 orang. Kalian bisa membuatnya langsung membentuk kelompok sekarang. Ibu tentukan saja ya kelompoknya anak-anak. Sini kali. Sudah anak-anak? Ya, baik anak-anak, jangan ribut ya, agar kelompok lain jangan diribut tadi. Melsi tidak boleh kasar ya Melsi, anak-anak harap diam ya. Harap diam ya anak-anak. Baik, sudah. Baik Bu, akan menjelaskan tugas dari kelompok ini. Kalian menentukan satu iklan komersial dan satu iklan non komersial dari contoh yang sudah diberikan. Kemudian tuliskan perbedaan unsur dari kedua jenis iklan tersebut. Dan yang terakhir, salah satu anggota kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah dapat dipahami anak-anak? Baik. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup Ibu. Kalau ada yang tidak dipahami dapat tanya ke Ibu. Ya, baik anak-anak, kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada Ibu. Bagaimana sudah mengerti? Sudah siap untuk
saya sudah menemukan iklan mengadakan kayu berikat yang pertama itu merupakan iklan komersial. Yang pertama itu merupakan iklan komersial atau layanan masyarakat, yaitu dia memberitahu tentang tips berhenti merokok. Sedangkan yang kedua itu tentang iklan komersial, itu dia mempromosikan minuman. Dan judul iklannya itu seperti bukan sekali tapi minum tiap hari, dengan slogan cintai susu minumnya pun tiap hari. Begitu. Baik, silakan Bu Melsi. Terima kasih Melsi sudah menjelaskan unsur dari kedua iklan tersebut dan menentukan jenis iklannya. Dan terima kasih juga kepada Nyari dan Zahradea selaku anggota kelompok Melsi sudah mendiskusikan dengan baik. Dan Melsi sudah mempresentasikan dengan baik, penjelasannya pun dapat dimengerti ya karena sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham tentang terkait materi iklan. Cukup? Zahradea? Cukup? Ibu ingin ada satu atau dua orang yang bisa merefleksikan materi iklan hari ini. Silakan Nyari. Jadi tadi ini yang bisa saya langsungkan tentang iklan, yaitu iklan adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mengabarkan atau mengajak masyarakat terhadap suatu produk, jasa atau ajakan tertentu. Kemudian ada tujuannya yaitu memberi informasi, mempengaruhi, mengajak. Dan ada unsur-unsur iklan, yang pertama itu ada judul, yang kedua ada gambar ilustrasi, dan slogan, logo, serta informasi pendukung. Terima kasih Nyari sudah bisa merefleksikan materi iklan hari ini dengan baik. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Kita belajar tentang iklan. Iklan itu merupakan termasuk teks ajakan yang menyampaikan informasi atau menawarkan suatu produk, jasa atau ajakan tertentu dan bersifat mempengaruhi. Kemudian ada pun tujuan iklan ada tiga. Yang pertama memberi informasi, yang kedua mempengaruhi, yang ketiga mengajak. Dan unsur-unsur iklan ada 5. Yang pertama judul. Bagian pertama yang menarik perhatian, dan di bagian judul ini harus singkat dan langsung pada inti. Yang kedua ada gambar atau ilustrasi. Ini untuk menarik perhatian dan mendukung pesan iklan agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada slogan, yaitu kalimat inti yang mudah diingat berisi inti pesan. Contohnya pada minuman Yakult yaitu cintai khususmu, minum Yakult tiap hari. Yang keempat ada logo, yaitu identitas merek atau lembaga agar mudah dikenali. Contohnya pada iklan non komersial 7 tips berhenti merokok, di sini ada logo Kementerian Kesehatan Anak. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu informasi pendukung atau keunggulan, menjelaskan manfaat, kelebihan dan ajakan khusus. Kemudian yang terakhir ada perbedaan iklan komersial atau non komersial atau yang biasa disebut iklan layanan masyarakat. Iklan komersial itu contohnya iklan makanan, minuman atau produk. Dan iklan non komersial atau iklan layanan masyarakat contohnya
Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada kelas. Silakan. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu di Allah. Saat Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, ini adalah presentasi dari Saya akan membacakan observasi dari Ibu Guru Is. Ibu Guru Is melakukan pembelajaran yang cukup baik dengan anak antusias serta memberikan dukungan yang cukup dan melakukan variasi yang baik. Namun Ibu Is agak kurang baik dalam melakukan kelulusan dan cukup baik dalam penanaman disiplin diri. Untuk pengelolaan penataan ruang kelas, Ibu Iis cukup baik untuk mengelola meja kursi, alat pembelajaran, keindahan dan kerusakan kelas, serta ventilasi dan tata cahaya. Ibu Iis juga memiliki sikap tanggap, perhatian, keterlibatan yang cukup baik, memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar dengan baik, merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan dengan baik, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas dengan baik. Serta Ibu Iis juga baik dalam menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Untuk perubahan tingkah laku cukup dan menimbulkan mengecek tingkah laku yang terdapat masalah juga cukup. Sekian, terima kasih.